Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, bertepat malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan penuh nikmat, kesehatan, kesempatan, dan terlebih lagi adalah nikmat iman yang senantiasa mengarahkan hati ini untuk selalu dekat dengan Allah, mengarahkan diri ini untuk senantiasa lebih cinta dengan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dibanding panggilan-panggilan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh yang baik, sebagai teladan yang baik untuk kita semua. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya sampai di masjid, maka saya masuk di pagar. Selintas saya melihat bendera putih. Setelah melihat, hati kembali merenung, melihat sejenak itu bendera, bahwa suatu saat saya tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana keadaan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kemudian di rumah saya atau di rumah kedua orang tua saya akan pula terpasang bendera putih bahwa Muhammad Ilyas Amsur telah berpulang ke rahmatullah. Dan yang kita inginkan adalah bagaimana kita saling mendoakan selalu dalam hal kebaikan, agar selalu dituntun oleh Allah untuk selalu bersama dengan Allah sampai berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini renungan yang pertama, bahwa hari ini manusia berada di setiap detiknya akan menuju kepada sebuah kematian, akan sampai kepada kematian di setiap harinya. Kalau matematika manusia, kalau 1 tambah 1 maka akan menjadi 2. Berarti 1 hari demi 1 hari, logikanya umurnya manusia bertambah, tapi dalam matematika Allah, di situ semakin berkurang jatah kehidupan manusia, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menuju kepada kematian. Akan tetapi manusia tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan hari ini, dengan apa yang mereka kerjakan hari ini. Mereka sadar akan kematian akan tiba pada dirinya. Kematian akan tiba dengan tepat, dengan yang telah Allah tuliskan padanya. Tapi bukan amal kebaikannya yang bertambah, melainkan dosanya yang setiap harinya, yang setiap detiknya bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam yakin kepada Allah, percaya akan kematian datang pada dirinya kapan, di mana, dan bagaimana mereka akan kembali kepada. Maka setiap detiknya adalah sebuah waktu yang berharga untuk dirinya, dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diamnya adalah tasbih di hadapan Allah, ucapannya, lisannya dijadikan dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kembali di hadapan Allah dengan sebuah persiapan yang luar biasa, dengan persiapan bekal yang sudah mereka siapkan. Setiap detiknya, setiap jamnya telah menjadi bekal untuk dirinya melakukan hal kebaikan. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi motivasi. Semakin hari maka semakin umur kita bertambah dan menuju kepada kematian. Semakin tua umur kita, maka mari kembali mengingat, merenungi bahwa kita pula kan di depan rumah kita akan dipasangkan bendera putih. Beruntunglah ketika kita disebutkan seperti tadi, protokol bahwa yang meninggal adalah orang yang luar biasa, aktif di masjid, aktif di organisasi keagamaan, BKPRI, MI. Luar biasa. Di setiap harinya dia melakukan kebaikan, dan setiap setelah dia meninggal dunia akan menjadi cerita bagi sahabat, teman, kerabatnya bahwa si fulan waktu dulu hidup di dunia luar biasa bagusnya. Maka di situ pula akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa yang meninggal ini adalah orang yang baik semasa hidupnya.
Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berarti buat kita. Sangat berarti, setiap detiknya sangat berarti untuk kita melakukan kebaikan. Tentunya sangat kita menantikan keberkahan dunia dan akhirat. Sangat kita menantikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka selalu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Karena kita menantikan keselamatan dunia dan akhirat. Kalau di dunia sudah selamat, di dunia sudah bahagia, merasakan kebahagiaan dekat dengan Allah, maka insya Allah di akhirat kita akan merasakan bagaimana dekatnya dengan Allah, bagaimana Allah menjadikan kita ini sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal ada 3 untuk mencapai hal itu. Yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di setiap saat selalu berzikir kepada Allah. Ada amalan mingguan, ya, ada ibadah mingguan, yaitu salat Jumat, hari rayanya umat Islam. Kemudian ada ibadah tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada ibadah haji, itu ada ketentuannya. Ada ibadah zakat, itu ada hitungannya. Tapi zikrullah, Allah memerintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah, menantikan sebuah keberkahan. Maka di setiap langkahan kakinya dipenuhi dengan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melangkah dari rumah ke masjid berzikir kepada Allah, keluar ke masjid maka berzikir kepada Allah, dia hiasi lisannya, dia hiasi mulutnya untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Siapa yang hari ini mengingat kepada Allah di dunia, maka insya Allah yakin dan percaya Allah akan menjadikanmu kekasih di hadapan Allah di akhirat kelak. Tapi siapa yang di dunia hari ini telah melupakan Allah, menjadikan Allah nomor 2 di hidupnya, maka lihat, hari ini kau dihianati, maka di saat kau membutuhkan pertolongan, engkau pula akan dihianati. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diminta untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Maka biar di mana mereka berada, mereka berdiri, mereka duduk, sampai mereka minta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebelum tidur, mereka berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan. Setelah itu mereka berzikir, beradam untuk salat tahajud, untuk salat subuh berjamaah. Maka dia sampai tertidur selalu berzikir kepada Allah, maka tidurnya adalah zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi bolak-baliknya malaikat mendoakan, ya Allah, rahmati hambaku, ya hambamu yang sedang tidur, ya Allah. Malaikat yang melindunginya. Kenapa? Karena sebelum dia tidur selalu berzikir mengingat kepada Allah. Tapi hari ini banyak orang karena kebanyakan nongkrong sampai berjam-jam, setelah itu pulang ke rumah langsung tertidur tanpa mengingat kepada Allah, maka di saat itu pula engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka masjid menjadi buminya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kantornya menjadi ibadah, tempat kerjanya menjadi ibadah, kursinya di kantor dia jadikan tempat untuk berzikir. Yang dia pegang, setiap yang dia lakukan menjadi zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa orang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah beriman kepada Allah kemudian beristiqamah. Hadirin dirahmati Allah, memang sangat sulit, sangat berat yang namanya istiqomah. Berat sekali. Sangat-sangat berat. Akan tetapi Allah menghadiahkan orang-orang yang senantiasa beristiqomah selalu bersama dengan Allah. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, maka ciptaannya akan kita ikut bersama. Kita pegang bosnya, bukan anggotanya.
Tapi kalau anggotanya yang kita pegang masih ada keraguan. Tapi kalau sudah sang pencipta yang kita pegang teguh, maka lihat anggotanya akan mengikut gampang persoalan dunia. Kenapa? Karena istiqomah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bikers muslim luar biasa. Setiap maghribnya mengadakan pengajian, subuhnya mereka mengadakan pengajian. Maka ketika ini kita ikuti bersama dengan mereka, masuk pada golongan mereka, maka insya Allah istiqomah melakukan kebaikan dalam pengajian. Mereka mendengarkan kajian, mereka membaca ayat-ayat Allah, maka luar biasa. Istiqamah di hadapan Allah. Pajak anak-anak kita, keluarga-keluarga kita untuk istiqamah di hadapan Allah, maka keberkahan akan berada pada diri kita, keberkahan akan berada pada keluarga kita, golongan kita insya Allah. Kenapa? Karena istiqamah yang kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Kul amantu billah tsumma istaqim. Beristiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mendatangkan sebuah kemenangan. Istiqamah tahajud, istiqamah salat duha, istiqamah salat berjamaah di masjid, istiqamah berzikir kepada Allah, istiqamah berdoa di hadapan Allah, istiqamah berzikir kepada Allah. Semua kebaikan dia istiqamahkan di hadapan Allah. Maka ketika ini telah kita lakukan, tambah lagi satu, yang ketiga adalah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi zikrullah, yang kedua istiqamah, dan yang ketiga adalah doa. Ud'uni astajib lakum. Maka disampaikan, dikatakan bahwa ketika engkau melakukan semua apa yang menjadi perintahku, maka apa maumu, apa yang menjadi keinginanmu, maka akan pula saya penuhi. Kalau sudah kita tadi penuhi zikrullah, mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kemudian kita istiqamah dalam kebaikan, maka sangat berpotensi diijabah doa-doa kita selama ini. Sangat-sangat berpotensi untuk diijabah doa-doa kita selama ini. Siapa yang melakukan apa yang saya sampaikan, kata Allah, apa yang saya perintahkan, maka apa yang dia inginkan saya akan berikan. Sungguh luar biasa. Begitu baiknya Allah kepada manusia, tapi manusia lupa bahwa Allah itu maha baik. Allah selalu ada untuk hambanya, tapi hamba lupa bahwa Allah itu ada untuk dirinya. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa, perbanyak berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, kita minta keistiqomahan di hadapan Allah, kita minta hati kita agar selalu bersyukur di hadapan Allah. Kita minta agar diri kita selalu istiqamah di jalan Allah. Karena hadirin dirahmati Allah, yang dilihat bukan pertamanya, tapi yang dilihat adalah akhirnya. Ada yang dari awal beribadah di hadapan Allah, hidup dengan ibadah, tapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka minta kepada Allah agar hati ini, diri kita diistiqomahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta agar selalu kemudian masalah-masalah kita keluar dari masalah. Ini kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sangat kenal, ya. Hari ini kita sangat kenal kalau motor rusak kita kasih masuk di bengkel. Kita sangat kenal itu bengkel. Kalau kita sakit kita kasih masuk di rumah sakit, kita sangat kenal itu petugas rumah sakit. Kalau kemudian kita lapar, kita sangat tahu, kita pergi di warung, pergi di pasar cekeng, ya. Kalau kita kemudian mengalami, ya, anak kita kemudian sakit dan segala macam, kita bawa ke dokter mereka. Untuk apa? Memenuhi apa yang menjadi kekurangannya tadi. Motornya rusak ke bengkel, insya Allah sembuh, ya. Kemudian sakit, mereka ke rumah sakit. Lapar, mereka ke warung. Tapi kita mempunyai masalah, di mana kita pergi? Kecuali dengan ini, dengan doa. Maka jangan sampai kita lebih kenal bengkel daripada Allah. Jangan sampai kita lebih kenal rumah sakit daripada Allah. Kita minta di sana, kita minta di bengkel, kita minta di rumah sakit agar disembuhkan anatta, agar disembuhkan diri kita. Atau obatnya di bengkel ini motorku karena mau pergi. Diri kita, jangan sampai kita lebih kenal bengkel daripada Allah. Tapi kalau kita sudah kenal Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah kenalkan diriku denganmu ya Allah. Ya Allah kenalkan diriku denganmu, maka insya Allah apapun yang menjadi keluhan kita selama ini, maka akan menjadi berkah, akan menjadi solusi setiap langkahan kaki kita. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah
3 poin ini akan membuat kehidupan kita akan semakin berkah, akan menjadi semakin bahagia, dan akan semakin betul-betul yakin bahwa insya Allah kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada benarnya maka itu datang dari Allah, jika ada salahnya maka itu datang dari syaitan la'natullah alaih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.